Salam Bapak, Ibu hamba Tuhan dan seluruh rekan-rekan sepelayanan dalam Kristus. Bersama saya sebagai moderator, Pendeta Agustinus Madika, Gembala GPDI Sola Gracia Bumerejo Lerengkawi. Puji Tuhan, saat ini kita telah masuk dalam sesi pembinaan iman dengan tema kekuatan doa yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Yakub B. Susabda PhD. Selamat sore, salam Bapak Pendeta Yakub. Shalom. Adapun bina iman ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi dan sesi dua tanya jawab. Pada kesempatan ini kami akan memberikan pengumuman untuk diketahui semua kita. Yang pertama, setiap peserta baik di ruang Zoom ini maupun via YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dan nanti Bapak Pendeta Yakub akan menjawab. Yang kedua, bagi peserta yang sudah mengisi absensi daftar kehadiran, baik peserta yang ada di ruang Zoom maupun di YouTube, maka panitia akan mengirimkan soft copy materi kekuatan doa kepada Bapak Ibu peserta SOG 2020. Yang ketiga, dan yang paling seru, jangan lewatkan, abadikan momen Anda dalam mengikuti SOG 2020 ini dan kirimkan ke nomor Saudara Nikodemus 081 217 544 844. 3 foto terfavorit akan mendapatkan special gift dari Pelita Ministry. Baiklah, kita akan masuk di sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi pembinaan iman, kekuatan doa yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Yakub Susabda PhD. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil beliau sebagai berikut. Pendeta Yakub Susabda PhD lahir di Krabak, Magelang tahun 1946. Kemudian menempuh pendidikan di STT Jakarta dan pada tahun 1971 memperoleh gelar Sarjana Teologia. Kemudian beliau melanjutkan studi ke luar negeri hingga mendapatkan beberapa gelar, di antaranya MCE atau Master Christian Education, kemudian MTH dalam Psikologi and Counseling, kemudian yang terakhir adalah PhD dari Biola University. Beliau juga adalah pendiri STT RI atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia Jakarta dan dosen Teologia Praktika, Psikologi dan Konseling. Tidak hanya itu, beliau juga sebagai pendidik, bahkan juga sebagai penceramah, pengkhotbah, dan pembicara di radio, dan konselor serta penulis buku. Baik, selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat pada Bapak Pendeta Yakub Susabda. Oke, saudara, selamat sore semuanya. Jadi kira-kira suara saya dengar enggak ini? Jelas Pak, terdengar. Terdengar dengan jelas, oke. Ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus saya juga bersyukur melihat pelayanan daripada kalian ini, yang secara khusus saya ingin juga berterima kasih kepada Tuhan untuk willing yang Tuhan sudah pakai untuk memulai pelayanan yang baik ini ya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai kekuatan doa. Jadi pada saat saya diminta untuk menyampaikan materi yang seperti ini, saudara, memang saya mulai berpikir, jadi tema kekuatan doa, apa sih yang dalam pikiran daripada kita semua ini ya?
pada saat mendengarkan ini. Ya mungkin saudara itu berpikir bahwa ini akan ceramah mengenai bagaimana doa itu punya kuasa, gitu. Karena namanya kekuatan doa. Ya kan, sehingga lalu terpikir, aduh, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan quote-unquote ajaib itu ya. Ada Reinhard Bonnke, ada Benny Hinn, lalu Kenneth Copeland, Kathryn Kuhlman. Waduh, saudara Kathryn Kuhlman misalnya aja. Itu saya ketika studi di Amerika yang pertama, itu tahun 70-an, itu sudah tanda petik itu masih melihat akan Kathryn Kuhlman yang beraction gitu ya, di atas akan podium itu. Yang pada saat dia muncul selalu rambutnya diurai, ya wajahnya itu menjadi putih oleh karena di make up dengan putih. Lalu mulai dia itu seperti seolah-olah itu dipenuhi oleh roh gitu. Lalu mulai mengatakan bahwa di sini itu ada orang sakit ini, sakit itu, dan mulailah dia menyembuhkan. Dan saya melihat dari TV itu betul-betul orang-orang itu mengalami kesembuhan gitu loh. Tetapi sebagai seorang yang belajar psikologi, saya kemudian kan juga lihat akan jurnal, lihat apa, dan ada seorang dokter yang secara khusus namanya Dr. Nolan ini. Dia melakukan suatu riset dan kemudian mewawancarai akan Kathryn Kuhlman yang terkenal itu, gitu ya. Lalu mengatakan kepada Kathryn, ya saya tidak meragukan kalau Tuhan bisa pakai, oleh karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, kan tidak ada yang mustahil. Oke, dan orang Kristen kan juga boleh minta, kalau sakit juga boleh sembuh. Cuma saya ingin tahu, gitu. Kenapa kok sebelum ada acara penyembuhan, kamu itu kemudian menciptakan suasana ibadat yang khusus dengan suasana yang seperti itu, kemudian yang mengedangkan tanganmu seperti seolah-olah itu sedang penuh dengan roh, gitu ya. Lalu mulai, ya kan, menunjukkan akan apa yang kamu itu lakukan, gitu. Dan memang ada kesembuhannya, katanya begitu. Lalu plus dia itu juga mengatakan Dr. Nolan ini, saya betul-betul curious karena saya seorang dokter, dan apakah Anda bersedia untuk bersama saya pergi ke rumah sakit? Di sana ada ratusan orang sakit yang sedang menunggu. Ada yang sakit itu terminal. Dan saya percaya sekali dalam kondisi seperti itu, dan mereka sangat membutuhkan pertolongan, pendoa-pendoa seperti Anda, ya kan, untuk disembuhkan. Kalau di sini hampir semuanya disembuhkan, bagaimana kalau bersama saya ke rumah sakit? Ternyata tidak mau dia. Tidak mau dia. Nah, lalu apa sebetulnya yang sedang terjadi? Dr. Nolan menemukan bahwa orang-orang yang terminal seperti kanker dan sebagainya memang sembuh, tapi hanya untuk sementara. Ya kan, 1 bulan, 2 bulan, yang sembuh total itu sedikit sekali. Hampir semuanya itu berakhir dengan relapse dan kemudian meninggal dunia. Nah, dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, itulah pertanyaan, apa yang ada di dalam pikiran kita kalau objektif. Objektif itu artinya kita tidak dipengaruhi oleh emosi, tidak dipengaruhi oleh cara berpikir yang subjektif, tidak dipengaruhi oleh lingkungan, oleh karena saya dari gereja yang mengajarkan begitu. Nah kan, so objektif itu artinya apa sih yang Alkitab katakan? Jadi kita mau berbicara mengenai itu. Bicara mengenai doa, kekuatan doa, memang Alkitab itu kan bicara sebelum ada beberapa ayat yang saya sebutkan ini. Di dalam Lukas 10, Tuhan mengutus 70 murid ya. Semuanya diberikan urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Dahsyat sekali. Bahkan mereka ketika kembali lalu mengatakan, Tuhan, aku melihat setan jatuh dari langit. Tapi Yesus mengingatkan ya, yang kamu patut bersyukur itu bukan itu. Nah, aneh ya. Meskipun Tuhan memberi saat itu demonstrasi, tapi patut bersyukur kalau kamu namamu tercatat di surga. Nah, itu berarti Tuhan itu ingin kita fokus kemana? Di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya ke-16. Nah, ini Yakobus mengatakan orang benar itu kalau berdoa itu besar kuasanya. Itu berbicara mengenai Elia yang berdoa kemudian langit tidak menurunkan hujan bahkan embun selama 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi setelah itu dan hujan turun dengan deras sekali. Nah,
Itu lalu kita pikirannya ke sana. Waduh, kekuatan doa ya. Nah, di dalam Lukas pasal 17 ayat 6 itu mulailah ada percakapan. Yesus kan ngomong kepada murid-muridnya, jikalau ada orang ya kan yang bersalah kepadamu, ya kamu ampuni. Bersalah 5 kali, kamu ampuni 5 kali. Bersalah 7 kali, kamu ampuni 7 kali. Bahkan tidak terbatas. Lalu murid-murid itu mengatakan, Tuhan, waduh, kalau harus seperti itu, ya mana mungkin, kami kan manusia biasa. Lalu mereka mengatakan, Tuhan, tambahilah iman kami. Aneh ya. Lalu Yesus itu ngomong apa? Dia mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau imanmu itu kecil banget, sebesar biji sesawi. Kecil banget ya. Kalau betul iman itu. Kamu bisa ngomong kepada pohon itu untuk tercabut dan tiba-tiba tertanam di tengah lautan. Berarti ada sesuatu yang impossible yang bisa kamu lakukan jikalau betul ada iman. Nah, ini persoalannya Tuhan Yesus kan mau sebetulnya meresponi akan pikiran murid-murid. Ya kan, pikiran murid-murid itu kan pikirannya, Tuhan, aduh engkau menuntut aku terlalu banyak, tidak mungkin aku bisa lakukan. Imanku itu kecil sebesar biji sesawi. Kalau imanku menjadi besar, lah aku bisa. Nah, lalu dengan kata lain dia akan mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, kalau aku itu ada orang yang tidak bisa mengampuni, ya kan? Itu memang naturku tidak bisa mengampuni Tuhan, ya kan? Lalu aku minta kepadamu, tolong supaya aku bisa mengampuni. Nah, sekarang persoalannya, kalau ternyata aku tetap tidak bisa mengampuni, itu bukan salahku Tuhan, itu salahmu. Nah, itu aja yang Tuhan melihat dalam pikiran orang ini seperti ini. Bukankah kamu itu akan mengaku, saya imanku kecil, ya toh? Sehingga aku tidak berdaya, tambahi iman dong. Tuhan mengatakan, kalau kamu ngomong mengenai kecil besar, iman itu tidak bisa diukur kayak gitu. Kalau betul ada, meskipun kecil banget, kalau Tuhan menghendaki, kamu bisa melakukan mujizat memindahkan gunung. Tapi pikiranmu keliru. Nah ini, kamu itu berpikir gitu loh, bahwa kalau sudah minta kepada Tuhan, kalau kamu ternyata tetap tidak bisa mengampuni, ya lalu kamu akan ngomong dong, imanku kecil Tuhan, aku kan sudah minta, dan engkau tidak memberi tambahan iman. Jadi kalau tidak bisa mengampuni itu bukan salahku, ya itu salahmu Tuhan. Karena engkau tidak memberi iman yang gede. Inilah, ini konsep manusia itu kayak gini, saudara, kita mesti waspada sekali. Begitu juga dalam Matius 17 dan sebagainya, ada banyak masalah-masalah seperti ini. Dan kita perlu hati-hati, ya. Sehingga kenapa kok berpikir, ya pada saat mau memikirkan mengenai kekuatan doa, pikiran, wah saya Tuhan, saya kagum loh kepada orang-orang itu. Nah, aku ingin juga memiliki, supaya bisa menolong orang, ya kan? Nah itu pikiran keliru. Jadi pikiran, keinginan, minta kekuatan doa, waduh, itu adalah pikiran manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana saya berani ngomong? Nah, mari kita ngomong sekarang, melihat Alkitab lagi. Jadi jangan saudara berpikir bahwa sementara ini yang kita dengar-dengar ajaran hamba Tuhan A, B, C, kamu tekun doa dan sebagainya, kamu akan dikabulkan. Ayatnya kan ada. Tapi membaca Alkitab itu kan seluruh keutuhan. Kalau seluruh keutuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ya itu artinya seluruh keutuhan. Nah itu lihat, konsisten apa tidak. Nah itulah. Jadi kita mesti waspada sekali bahwa di tengah kehidupan dengan berbagai kebutuhan yang seringkali tidak terpenuhi, lah kita itu tergoda. Oleh kenapa kebutuhan? Saya sakit, saya butuh sembuh. Mama saya sakit, ya saya perlu doakan. Anak saya sakit, saya perlu doakan. Boleh enggak? Ya boleh aja. Tuhan kan boleh aja. Tapi ingat apa? Jiwa kita itu ngatur siapa? Nah, itu. Jiwa kita, pikiran kita tuh ngatur siapa? Nah ini persoalannya. Oleh karena muncul instinctual drive, itu artinya dorongan insting, dan kebetulan setan tuh langsung ikut campur. Aneh ya, saya akan ulangi ya. Pada saat you sudah mulai betul-betul itu dipengaruhi oleh keinginanmu sendiri toh,
langsung setan itu ikut campur. Jadi di dalam 1 Petrus kan diingatkan bahwa kuasa kegelapan, setan itu persis seperti singa yang mengaum-ngaum yang tidak pernah slumber nor sleep, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Setan itu setiap detik akan bisa menelan kamu. Dan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, ayat 16, setan disebutkan menyaru sebagai malaikat terang. Lalu Paulus mengatakan apa? Tidak heran kalau pengikut-pengikutnya seperti hamba-hamba pelayan kebenaran. Nah, saya akan ulangi ini ya. Jadi setan itu tidak menyaru menakutkan seperti monster. Setan akan menyaru sebagai malaikat terang. Menjadi malaikat yang baik, yang pakai Alkitab, yang menyebut nama Yesus. Bayangin. Karena itu dia sebutkan pengikutnya sebagai pelayan kebenaran. Nah, ini perhatikan saudara. Dan pelayan, sehingga setan itu mengalihkan, memakai pelayan-pelayan kebenaran ini, hamba-hamba Tuhan ini, untuk fokusnya keliru. Fokusnya kenapa kok keliru? Loh, di dalam Alkitab memang ada, ya kan? Matius 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Matius 21 ayat 22 mengatakan, jikalau kamu tekun berdoa dengan penuh iman, kamu akan minta dan semua akan dikabulkan. Ada ayatnya. Itu dipakai oleh setan. Buktinya begini. Lalu ya ini. Pelayan-pelayan kebenaran itu ngajarin jemaat seperti ini. Bagaimana kita? Oleh karena ada buktinya. Sehingga bergeser. Injil itu disamakan dengan kasih Allah yang menuruti kemauan manusia. Nah, Injil itu apa sih? Injil apa? Injil itu berita keselamatan di mana Allah itu mengutus putranya yang tunggal, mati di atas kayu salib, menggantikan kita supaya kita diselamatkan. That is Injil. Oke? Dan ini ajaib sekali. Mulai dari Kejadian pasal 3 terus sampai Mika kepada semuanya bicara menunjuk kepada Injil itu. Dan Injil itu jangan sampai dicampurkan dengan common grace. Common grace itu anugerah umum yang setan aja bisa memberikan kesembuhan kepada orang siapa saja kalau minta. Melalui dukun, melalui apa, semuanya bisa. Itu namanya common grace. Common grace itu Tuhan masih memberikan anugerah, belas kasihan kepada siapa saja. Bahkan tanpa nama Yesus Kristus pun. Kamu bisa. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Jadi oleh karena kita itu berada dalam kondisi seperti ini, perlu ceramah mengenai kekuatan doa. Nah, saya sudah minta pimpinan Tuhan. Mau bicara apa? Gitu loh. Lah, perhatikan ya. Kalau bicara mengenai soal kebutuhan, karena ini bersama-sama kita lihat. Oh, Alkitab juga lihat tuh. Tuhan itu kan selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang mencintai Tuhan. Bukankah kepada Ayub Tuhan memberi kekayaan yang berlimpah-limpah, kepada Abraham menjadi luar biasa kayanya, kepada Yakub menjadi luar biasa kayanya, menjadi kepada Salomo dahsyat kekayaannya. Nah, oleh karena dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, lalu setan itu mengatakan, lihat itu, lihat. Sehingga terus-menerus permintaan itu menjadi apa? Prosperity gospel. Jadi ajaran saya mendengarkan di TV itu ada channel tertentu, ngajarinya itu terus, saya sampai bingung gitu. Alkitab itu mengajarkan mengenai karya Allah yang menebus dan mematikan dosa melalui kayu salib. Tetapi ajarannya persis seperti motivator yang ngajarin orang supaya punya positive thinking. Percayalah. Doa dengan tekunlah, kamu akan dikabulkan. Doa tekunlah, segala permintaanmu akan dikabulkan. Bukankah memang Alkitab ngomong itu? Ada. Saya tidak mengatakan tidak ada. Tapi Alkitab juga ngomong. Ya kan? Matius 6 misalnya. Yang mengatakan dengan begitu jelas, Amsal 30. Matius 6 itu mengatakan apa? Kalau kamu berdoa, ngomonglah sama Bapa. Beri padaku makanan yang secukupnya aja. Ya, itu adalah manifestasi iman. Secukupnya. Secukupnya itu bukan berarti kalau dimakan habis. Bukan. Oleh karena Tuhan ingin mempercayakan melalui kamu. Nah, ini secukupnya itu bisa juga ada orang diberikan anugerah triliunan, tapi untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk awaknya sendiri.
Nah, sehingga di dalam Amsal selama 30, itu penulis Amsal mengatakan, Tuhan jangan beri kepadaku itu kekayaan, nanti aku lupa sama kamu. Jangan beri kepadaku kemiskinan, nanti aku nyuri. Beri yang cukup aja. Nah, ini adalah apa yang diajarkan Alkitab. Matius pasal 5 itu mengatakan, di mana hartamu ya di situ hatimu. 1 Timotius 6 mengatakan, ya kan, uang itu akar dari semua kejahatan. Di dalam Matius pasal 19, orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga. Tapi setan mengalahkan supaya apa? Kamu tekun doa supaya diberkati. Terus kayak gitu, saudara. Jadi ini banyak yang tidak waspada. Saudara nanti di rumah baca lagi. Paulus ngomong apa di dalam 2 Korintus pasal 11 itu, ya kan? Maka pengikut-pengikutnya itu pelayan kebenaran. Mirip pelayan kebenaran karena apa? Tidak mengajarkan keluar dari Alkitab, tapi fokusnya miring. Nah, supaya orang cuma pengen memenuhi apa yang dia pengen. Nah, tekun doa. Waduh, gimana kita ini? Nah, perlu sekali kita itu berpikir mengenai kekuatan doa. Tapi berdasarkan Alkitab. Apa itu? Ya. Jadi saudara lihat, saya juga ada katakan di sini, oleh karena Alkitab itu penuh dengan kesaksian bahwa Tuhan itu memang bisa dipaksa. Aneh ya? Tuhan itu bisa dipaksa. Oleh karena apa? Di dalam kehidupan dalam Kronos, nanti kita akan bicarakan, itu kalau you minta terus, Tuhan akan kasih. Di dalam Mazmur pasal 106, itu orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ngapain? Setelah beberapa bulan, mereka itu muak dengan mana. Mereka mengatakan mana itu makanan hambar memuakkan. Kami pengen ini, itu. Pengen daging. Waduh, Tuhan dicobai di tengah padang gurun mau daging. Oke, boleh. Besok aku akan memberi daging. Aku akan tiupkan angin dari timur. Sehingga ribuan burung puyuh akan hinggap di perkemahanmu. Kamu akan makan daging sampai kenyang. Tapi sebagian besar dari kamu akan mati. Dan imannya akan kering. Nah, ini disebutkan dalam Mazmur 106 ayat 15. Jadi kalau sampai terbukti, itu terbukti pun itu kutukan dari Tuhan. Itu bukan berkat dari Tuhan. Oleh karena terus minta, ya silakan kalau kamu minta. Kan begitu. Dalam Matius pasal 6 ayat 32 itu orang yang selalu khawatir dan apa yang dibutuhkan. Loh, kamu itu tidak mengenal Allah. Iya. Sama seperti orang tidak mengenal Allah. Itu disebutkan dalam Matius 6 ayat 32. Berarti Allah yang kamu sembah itu seperti yang disembah-sembah orang-orang lain itu. Yaitu berhala, Mamon. Lalu Allah kita, Allah Israel, is not Mamon. Dia tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Tidak pernah. Ya, jadi kita perlu waspada. Saudara, pada suatu hari saya khotbah di satu gereja. Oke. Dan kebetulan itu hari Jumat Agung. Jumat Agung saya khotbah ya mengenai kesengsaraan Yesus, ya kan. Kemudian malam hari itu ada orang yang telepon kepada saya, ibu rumah tangga, dan mengatakan, Pak, tadi saya dengerin khotbahmu. Oh ya? Saya setuju, Pak. Kalau Yesus itu penuh kuasa, tidak ada yang bisa menghambat kuasa Yesus. Oke. Tapi saya punya satu pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus penuh kuasa, kenapa doa saya yang benar dan baik tidak dikabulkan? Saya sudah lebih dari 3 tahun ini, Pak. Suami saya selingkuh. Dan sekarang selingkuhannya itu anak yang seusia dengan anak kami, Pak. Saya doa itu dengan puasa. Sampai akhirnya putus asa, saya mau mati aja sudah. Kenapa saya minta doa yang benar dan baik kok tidak diturutin? Supaya suami saya bertobat dan kembali ke rumah, tinggalkan selingkuhannya itu loh. Masa keliru doa kayak gitu? Tapi kenapa? Nah, pertanyaan itu kemudian saya pikir-pikir gimana ya, karena melalui telepon. Saya kemudian ngomong, Bu, tadi saya dikhotbahkan saya membaca 1 Korintus pasal 15. Ibu masih ingat enggak? Saya kemudian kutipkan ya. Bukankah Paulus mengatakan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, ya sia-sialah iman. Demikian juga binasa orang yang percaya dalam Kristus. Itu kata-kata Tuhan, kata-kata Paulus tuh. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, you percaya kepada Kristus yang hebat pun tidak ada gunanya. Karena kamu masuk neraka. Ya itu. Tapi kalimatnya lanjutan menarik. Jikalau kamu
cuma menaruh pengharapan hidupmu ini untuk kehidupan di dunia. Menaruh pengharapan untuk kehidupan di dunia ini. Kamu manusia paling celaka. Lebih celaka dari semua manusia yang lain. Oleh karena apa? Ini orang yaitu terus memikirkan, ya seolah-olah kalau aku itu tidak sampai berbahagia rumah tanggaku. Suamiku tidak balik kepadaku bertobat, aku lebih baik mati. Aku lebih baik depresi. Aku tidak bahagia. Berarti kamu menaruh kebahagiaan itu berdasarkan tanda petik jikalau suamimu bertobat. Berarti kebahagiaan untuk apa? Untuk hidup di dunia. Loh boleh enggak sih berdoa supaya suaminya bertobat? Boleh. Tapi seperti tadi, permainan setan itu diputar. Seolah-olah kalau suami enggak bertobat, aku depresi. Aku lebih baik mati. Loh, jadi anugerah Kristus untukmu itu bojai, enggak berguna. Kamu tuh cuma mikir itu untuk apa? Yaitu supaya hidupku bahagia. Pengharapanmu cuma di dunia. Kamu enggak ngerti untuk apa jadi Kristen. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus 15. Jadi saudara-saudara jangan salah mengerti. Bahkan ratusan bagian di dalam Alkitab itu. Ya, kalau kita mau melihat Ibrani pasal 11 ngomong apa? Semua anak Tuhan, semua yang dipilih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tidak mendapat apa yang dijanjikan. Itu Ibrani pasal 11. Semakin kita itu berjalan dengan Kristus, semakin belajar memikul salib dan menyangkali diri. Saudara baca di dalam Ibrani 11, tidak ada pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan pribadi bagi hamba Tuhan yang terpilih. Tidak ada. Bahkan jika kita perhatikan, Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12, dia doa untuk apa? Untuk duri dalam dagingnya, apa dikabulkan oleh Tuhan? Enggak. My grace is sufficient unto thee. Anugerahku udah cukup. Kamu jangan minta-minta lagi. Nah, Hizkia, ya kan? Kemudian oleh karena nangis-nangis Tuhan juga berikan akan kesembuhan. Tapi gunanya apa? Oleh karena dia itu tanda petik tidak bisa memahami akan kesempatan 15 tahun lagi yang Tuhan beri. Jadi saudara ini tema. Apa itu doa? Sekarang bicara. Kalau ini kita orang non-Kristen, kalau non-Kristen itu, doanya tuh man-centered prayer. Iya. Jadi selalu doa itu semua agama itu adalah doa minta supaya kebutuhanku terpenuhi. Ya, kebutuhan penyakit, ya disembuhkan, kebutuhan kurang uang, ditambahkan kebutuhan suami selingkuh, didamaikan kebutuhan. Nah, kebutuhanku itu man-centered prayer. Nah, kita harus hati-hati di sini. Oke, tadi saya sudah katakan. Dan kalau orang Kristen itu beda. Doa bagi orang Kristen harus God-centered prayer. Berarti pusat dari doa itu pikiran saudara, fokus saudara adalah Tuhan. Loh kok kayak gitu? Iya. Jadi God-centered prayer. Nah, apa ini? Jadi doa itu adalah privilege. Privilege itu apa sih? Hak istimewa. Yang khusus diberikan Tuhan untuk saudara dan saya. Tidak diberikan kepada orang lain. Ini hanya anak-anak yang sudah diselamatkan. Yang sudah lahir baru. Ini adalah anak-anak Allah. Tuhan ingin kita menghampiri dia dan bersekutu dengan dia. Dan ini merupakan tujuan dari seluruh kehidupan. Makanya kalau membacakan katekisasi yang baik, selalu, what is the chief end of man? Tujuan akhir dari hidup manusia apa? Yaitu know God. Itu kenal Allah. Dan enjoy Him forever. Menikmati hadiratnya. Jadi saudara, Tuhan itu menganugerahkan keselamatan supaya kamu itu bisa menikmati segala kekayaan Allah di surga. Yang tidak terbatasi. Makanya dia memberikan kepada you sarana untuk menghampiri dia. Untuk omong-omong sama dia. Dan ini tuh bisa kamu pakai kapan saja. Di mana saja. I'm sorry to say, dalam WC pun boleh doa. Iya, saudara lagi ngapain boleh doa. Luar biasa. Bahkan untuk kebutuhan apa saja. Makanya hati-hati.
Nah, kalau misalnya saudara-saudara itu dapat satu nomor nomor WA dari Pak Jokowi misalnya. Lalu dia ngomong, saudaraku ya, ini aku kasih nomor pribadi loh ini. Kamu boleh nelpon aku kapan saja. Yuk kemudian pada saat nelpon dia, berani you nelpon itu tengah malam pada saat dia tidur? Berani you nelpon dia itu untuk ngomong yang tidak perlu? Berani you kemudian minta hal yang remeh-remeh? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saudara bisa membayangkan, kepada Allah 90% orang Kristen itu cuma minta-minta barang yang tidak perlu. Doanya itu. Bahkan tidak ingin untuk mendekat, untuk kenal dia, untuk menikmati hadiratnya. Itu apa? Jadi kita ini orang Kristen diberikan anugerah untuk bisa doa supaya menghampiri dia dan bersekutu seperti anak kepada Bapa. Itu yang dia rindukan. Tapi kita kayak gini, saudara. Nanti kita akan ulangi lagi ini. Tapi saudara, beberapa poinnya saya cepat-cepat dulu supaya nanti waktunya cukup, ya kan? Yang kedua, doa itu adalah privilege atau hak istimewa untuk apa? Oleh karena Tuhan memberikan doa sebagai kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Nah, doa itu untuk mengalami penyertaan Tuhan di tengah kehidupan di dalam waktu kronos. Jadi saudara, ada dua macam waktu. Waktu di mana Tuhan itu hidup. Seolah-olah begitu ya. Itu namanya kairos. Nah saudara-saudara, waktu kairos lain dengan waktu kronos. Kalau waktu kairos, itu Tuhan dalam kesempurnaannya. Sehingga Tuhan tidak berubah. Tidak membutuhkan tambahan atau perubahan oleh karena bayang-bayang pertukaran. Tuhan itu tidak mengizinkan satu titik dosa pun yang hadir. Sehingga orang yang sampai, meskipun salah ngerti ini ya, ada tabut perjanjian lagi mau dibawa masuk ke Yerusalem. Lalu ngapain? Miring-miring itu mau jatuh. Tiba-tiba seorang anak itu, Usa itu, lari mau pegang supaya tidak jatuh. Langsung Tuhan binasakan. Kenapa? Karena tidak boleh. Aturan Tuhan ini kesucian dari tabut ini tidak boleh sembarang dijamah kecuali oleh imam-imam yang sudah menyucikan dirinya. Jadi Allah di dalam kairos itu menetapkan, termasuk ada ratusan sekali hal yang tidak masuk akal. Saudara. Tapi yang sempurna itu impossible bagi kita. Kita tidak ngerti apa itu. Kita tidak bisa melaksanakan. Iya. Nah, kita bukan hidup dalam kairos. Kita hidup di kronos. Kronos itu artinya kita hidup di dalam waktu, ada detik, ada menit, ada jam, ada hukum sebab akibat, ya kan? Ada planning, ada rencana yang saudara buat. Saudara hidup dalam kronos. Nah, kronos ini adalah hidup di dalam waktu yang jahat. Oleh karena dunia sudah jatuh dalam dosa dan kita orang berdosa, kita terikat di sini. Sehingga Tuhan memberikan anugerah doa supaya kamu itu punya akses setiap saat untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, kenapa? Hidup di dalam kronos yang berdosa, setiap detik you bisa jatuh dalam dosa. Makanya dalam Yohanes pasal 17, Yesus di dalam doanya akan mengatakan, Bapa, jangan ambil mereka dari dunia. Murid-muridku ini, milikku ini. Meskipun dunia itu memusuhi mereka. Mereka bukan milik dunia lagi. Tapi jangan ambil mereka dari dunia. Mereka masih mempunyai missio Dei. Yaitu misi ilahi. Jadi lalu Yesus berdoa apa? Lindungi saja mereka dari yang jahat. Nah inilah. Jadi di tengah kehidupan dan kronos, nanti akan saya jelaskan. Kita itu mendapatkan anugerah providensia Allah. Penyertaan pemeliharaannya Allah. Nah, di tengah providensia Allah itulah, saudara belajar untuk memakai sarana doa. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, tapi perlu lihat yang ketiga dulu, ya kan? Yang ketiga. Jadi doa orang Kristen itu adalah hak istimewa untuk melibatkan, untuk dilibatkan di dalam pekerjaan Allah. Jadi doa itu adalah salah satu manifestasi dari iman. Jadi doa itu luar biasa sekali. Oleh karena saudara dalam doa sedang mengkomunikasikan seluruh dirimu. Pikiranmu, perasaanmu, kamu komunikasikan kepada Tuhan.
Nah, seharusnya doa bagian manifestasi iman. Oke, sekarang kita lihat satu demi satu. Jadi sebagian besar orang Kristen ini berdoanya seperti orang non-Kristen, saudara. Jadi doanya itu hanya untuk apa? Untuk supaya permintaanku dikabulkan. Ya itu anugerah umum. Meskipun boleh, tapi anugerah umum. Ingat, kamu bukan lagi orang yang belum diselamatkan. Jadi seharusnya minta yang memang berharga, mempunyai nilai abadi. Nilai kekekalan, ya kan? Sembuh dari penyakit itu nilai kekal enggak? Enggak. Nanti mati lagi, saudara. Dan saudara enggak boleh fokus di sana. Kekayaan itu nilai kekal enggak? Wah, enggak. Kekayaan justru membuat kamu itu berbuat dosa. Hati-hati, jangan minta hal-hal yang sementara. Meskipun Tuhan kadang-kadang memang kasih. Kenapa? Anugerah umum. Anugerah umum itu orang bersetan pun, ya orang ateis pun, Tuhan juga lengkapi, cukupi makan minumnya. Hati-hati ini. Jadi jangan salah mengerti. Jangan ikut-ikutan mereka. Oke? Oleh karena kita bisa keliru nanti. Tadi sudah saya jelaskan, saya tidak akan jelaskan lagi, tapi kita lihat. Kenapa kok kita bisa begini? Ya oleh karena manifestasi dalam kehidupan kekristenan. Jadi saudara itu nanti 90% lebih anggota jemaatmu di gereja, itu orang Kristen yang tidak pernah tumbuh iman. Rajin ke gereja, tekun doa sekalipun, tidak pernah tumbuh iman. Makanya kita perlu waspada, perlu adalah belajar apa itu doa. Nah sekarang saya akan mulai dengan kasih satu contoh saja. Jadi di Emory University di Amerika, itu adalah seorang profesor namanya James Fowler. James Fowler itu membuat suatu riset. Dan ternyata dia heran, loh kok orang Kristen itu kok macam-macam ya manifestasi imannya. Nah ternyata ada 7 macam. Jadi manifestasi iman itu tergantung dari struktur jiwanya. Ya kan? Life structure itu sesuatu yang kompleks, saudara. Itu menjadi wadah bagaimana anugerah Tuhan itu bisa masuk dan bisa ditampung, bisa dipakai. Nah begitu. Ternyata struktur itu oleh karena pengalaman belajar, unsur herediter, pengalaman-pengalaman pendidikan orang tua dan sebagainya, seringkali strukturnya tidak baik. Nah, oleh karena tidak baik, tidak punya wadah untuk menampung anugerah kebenaran firman Tuhan. Sehingga Fowler mengatakan, kalau strukturnya jelek, ya orang itu disebut undifferentiated faith. Itu orang Kristen kalau ke gereja yang namanya undifferentiated faith. Itu adalah orang Kristen yang ke gereja tidak ngerti untuk apa. Menyembah Tuhan Yesus juga tidak ngerti untuk apa. Tapi setiap minggu ke gereja. Nanti di gereja cuma ngapain? Ngambil buletin untuk kipas-kipas. Atau lalu apa? Lihat HP itu untuk main HP. Bahkan mulai kebaktian dia tidur. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Nah, ini orang Kristen atau enggak? Tapi Kristen karena rajin. Nah, saudara perhatikan. Tapi undifferentiated. Enggak peduli sebetulnya siapa Allah dan bagaimana percaya kepada Allah. Nah, kalau sekarang strukturnya lebih baik dikit, namanya intuitive projective faith. Nah, ini orang ini sudah mulai punya feeling, punya intuisi. Sehingga kalau ditanya, ngapain sih kamu ke gereja? Wah, aku senang ke gereja. Lu ngapain gak senang? Habis pacarku ke gereja, jadi senang. Gitu loh. Oh, teman-teman baikku ke gereja, senang. Oh, papa mamaku ke gereja. Habis ke gereja kita makan siang sama-sama, senang. Yang disenengin yang kayak gitu saja. Atau bahkan ada yang senangnya musik. Boleh enggak? Lah seolah-olah orang ini kemudian menjadi pelayan firman. Padahal banyak orang menjadi pemain musik. Itu oleh karena memang hobinya main musik, saudara. Dan ternyata intuitif, cuman dia diterima di gereja, dia dihargai di gereja, tapi dia enggak pernah baca Alkitab. Sehingga pada saat ada khotbah, pemain musik itu pada ngapain? Main HP. Jadi orang ini orang Kristen atau bukan? Tapi rajin. Yang orang lain lihatnya melayani. Padahal intuitive projective faith. Nah, saudara hati-hati. Nah, sekarang kalau sampai lebih baik lagi nih. Nah, ini sampai kepada masalah doa di sini. Yang namanya mythical literal faith. Ini orang Kristen sudah
tahu butuhnya akan Allah. Sehingga kalau ditanya, ngapain sih kamu percaya kepada Allah? Habis kalau aku sakit minta doa sama siapa? Kalau aku pengen jodoh yang baik, aku minta doa sama siapa? Kalau pengen supaya tokoku maju, aku minta doa sama siapa? Lah, isi doanya orang mythical literal itu minta-minta terus. Tidak pernah dia itu betul-betul serius memikirkan firman Tuhan. Yang dipikirkan kebutuhannya. Dan kenapa disebut mythical? Kenapa digabung dengan literal? Itu bahasa Inggris ya. Oleh karena kadang-kadang untuk kebutuhan tertentu, dia berubah menjadi aneh. Mamaku sakit kanker. Tiba-tiba dia doa dan puasa. Luar biasa kan? Bisa 3 bulan. Supaya ngapain? Supaya Tuhan kasihan sama dia. Jadi ini mythical, tingkah lakunya seolah-olah dia beriman, tekun doanya 3 bulan puasa. Hebat sekali bukan? Nah, saudara hati-hati di sini. Tapi orang ini tidak pernah baca Alkitab. Bahkan kalau nanti disembuhkan pun, saudara nanti lihat kesaksiannya. Orang itu tidak menunjukkan kesaksian bahwa ngerti tujuan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tidak akan ngerti dia. Jadi sudah bayangkan, ini orang beriman atau bukan, ya kan? Tapi kalau strukturnya lebih baik lagi dikit, ya sintetik konvensional disebutnya. Itu artinya apa? Orang ini sudah bisa mensintesiskan. Berarti apa? Menyatukan seolah-olah ajaran gerejanya dengan dirinya sendiri itu podo, itu loh. Kalau ditanya, kamu kok percaya sih Allah Tritunggal? Ya habis itu ajaran gerejaku. Nah begitu. Tapi tidak pernah mikir dia. Nah kenapa sih kamu percaya? Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu ajaran pendetaku. Nah ajaran pendetaku sama aku tuh podo. Seolah-olah gitu. Ya apa gini. Padahal dia mikir aja tidak pernah. Dia cuma copy paste. Itu namanya sintetik konvensional. Nah, orang copy paste sudah bisa jadi guru sekolah minggu, bahkan bisa jadi pendeta. Hati-hati, saudara. Ini permainan daripada hidup di kronos ini dahsyat sekali. Jadi banyak orang yang cuma copy paste, pendeta cuma mengulang-ulang apa yang orang lain katakan atau pernah gurunya itu katakan. Dia sendiri tidak pernah punya pengalaman mendapatkan firman dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Ini sintetik konvensional. Nah ini belum membuktikan orang itu sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Karena yang sungguh-sungguh bergaul baru level individuatif reflektif. Ini orang yang sudah mulai pikir, aku tidak mau membodohi diriku sendiri. Kalau aku percaya Allah itu hidup. Meskipun yang khotbah itu pendeta A, dan aku tahu, tapi aku yakin Tuhan menitipkan firman melalui orang itu untuk aku. Makanya aku catat. Aku ingin merenungkan. Aku mencari lagi dalam Alkitab. Nah, itulah permulaan dari orang yang disebut beriman. Dan kalau saudara mau berbicara mengenai soal doa tadi, yang bisa mengucapkan doa lalu yang mana? Tidak mungkin undifferentiated bisa doa. Meskipun dia doa. Tidak mungkin orang intuitif, mythical literal, synthetic convention bisa doa dengan benar. Tidak mungkin. Jadi kekuatan doa dapat dari mana kalau sampai ternyata doanya dikabulkan? Dikabulkan oleh siapa? Nah ini persoalannya. Nanti akan lihat. Oleh karena tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan, saudara tidak mengerti sebetulnya doa itu 3 macam privilege tadi. Hak istimewa diberikan untuk anak-anaknya. Untuk bergaul mendekat kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah konjunktif, apalagi universalizing, wah orang itu sudah dekat sekali dengan Tuhan. Saya tidak akan ceritakan sekarang. Oke, sekarang kita lihat page berikutnya. Jadi tadi saya sudah bicarakan, jadi ini doa itu adalah bagi orang Kristen, adalah kita itu boleh mengalami akan pemeliharaan Allah. Jadi Allah yang berdaulat, itu namanya providensia Allah. Dan ternyata di dalam hidup dalam kronos ini, itu ada 4 macam providensia. Jadi Tuhan memelihara kita supaya di dalam kronos yang berdosa, yang Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-6 itu mengatakan apa? Waktu yang jahat. Ya, di tengah waktu yang jahat inilah, evil, Tuhan memelihara kita. Makanya saudara yang kalau sudah mulai mengenal Tuhan, mulai mengerti, aku tidak takut.
Tidak takut penyakit, tidak takut akan kematian, tidak takut akan bahaya. Oleh karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan salah mengerti. Pemeliharaan Tuhan itu ada 4 macam. Yang pertama, yang disebut inevitable providentia. Yaitu pemeliharaan yang tidak bisa dihindari. Loh kok aneh? Tuhan memelihara kita, tidak bisa dihindari. Oleh karena kita adalah anak-anaknya. Nah, kita lihat di sini. Dalam kedaulatannya yang tidak terbatas. Allah itu bersedia memasukkan orang percaya di dalam providensianya dia. Loh, apa maksudnya? Mazmur pasal 139 saya mengatakan seperti ini. Tuhan, aku itu mau menghindar kamu dari kemana? Aku naik ke langit, ketemu kamu. Aku masuk ke dalam kubur, ketemu kamu. Kamu ke seberang lautan, ketemu kamu. Tidak ada tempat escape. Jadi Tuhan membuat kita itu masuk di dalam ruangannya. Hati-hati sekali. Tidak ada tempat escape. Oleh karena apa? Kamu dan saya anaknya. Jadi Tuhan di tengah keadaan yang kronos, yang jahat, Tuhan memelihara kita caranya kayak gitu. Lihat ini. Sehingga di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 28, itu Lukas itu menuliskan kalimat seperti ini. Di dalam dia, kita itu hidup dan bergerak. Jadi kalau sudah pernah belajar akan teologi, sudah mengerti itu istilahnya namanya panentheism. Di dalam Tuhan, kita hidup dan bergerak. Seperti ikan yang bergerak dengan bebas di dalam ikatan air. Ikan di laut, di dalam ikatan air laut. Wah, luar biasa bebasnya. Tapi, yuk jangan keluar dari ikatan. Iya, hidup itu seperti itu. Nah, saudara lihat ya, ini adalah providensia Tuhan yang inevitable. Dan ini Tuhan cemplungkan kita di dalam. Berbahagialah kita. Jadi nanti kita tahu gitu ya, bahwa yang terjadi dalam hidup kita ini ternyata tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun, jangan salah ngerti loh, pemeliharaan Tuhan tidak selalu sama seperti yang kita pikirkan. Ini baru satu aspek ya. Sekarang providensia pemeliharaan Tuhan yang kedua. Nih, yang namanya non-directive providensia. Jadi pemberian Tuhan yang tidak langsung. Jadi di dalam kehidupan dalam kronos lagi, dunia ini, hidup dalam dunia ini, waktu yang jahat ini, ya kan? Tuhan itu bukan penentu satu-satunya. You menikah sama orang, jangan mengatakan Tuhan yang jodohin. Anakmu ngebut kemudian mati, jangan mengatakan Tuhan kehendaki mati. Loh, kenapa bisa gitu? Tuhan bukan single cause. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Oleh karena kita hidup di dalam waktu yang jahat. Tuhan itu rela untuk menghadirkan diri, tapi dia ingatkan kita. Ya kan? Bahwa yang terjadi dalam hidupmu, jangan kamu nuding saya sebagai penyebab satu-satunya. Karena enggak. Ini waktu yang jahat. Nah, makanya saya perhatikan. Ini di mana kita hidup. Namanya kronos. Oke? Nah, di dalam waktu kronos yang jahat, Efesus pasal 5 ayat 16. Itu apa yang kamu alami? Makan, minum, jatuh, kepleset, sakit, dapat keuntungan, cari jodoh, rumah tangga berantakan, anak narkobaan, semuanya. Yang menjadi penyebab 6 kemungkinan. Bukan Tuhan. Ya, karena hidup dalam kronos. Ya, bisa juga terjadi oleh karena memang Tuhan mengendaki. Ya, God's will. Tapi sadar. Tuhan cuma menyatakan kehendaknya. Tidak pernah memaksa. Sehingga ribuan kehendak Tuhan tidak pernah terlaksana. Aneh ya? Kehendak Tuhan tidak terlaksana. Tidak. Tuhan sebetulnya menghendaki gitu ya, supaya kamu itu menikah dengan si Anu itu loh. Itu lebih matching, lebih cocok. Kamu nanti bisa hidup sebagai orang Kristen membangun keluarga baik, ya kan? Tapi Tuhan diingatkan, kamu tidak nurut. Nah, dan sekarang kita lihat ribuan kehendak Tuhan cuma disingkapkan, kita tidak pernah melaksanakan. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Siapa yang mengabarkan Injil? Mungkin cuma 1-2% orang Kristen. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengasihi musuh, mendoakan musuh. Siapa sih yang nurut? Ya barangkali cuma 1%. Tuhan menghendaki supaya kamu itu tekun berdoa bagi musuh.
Siapa yang nurut? Tuhan menghendaki supaya kamu baca Alkitab tekun, mempelajari firman Tuhan. Yang nurut siapa? 90% daripada kehendak Tuhan cuma disingkapkan. Kamu nurut apa enggak? Nah, untuk itu Tuhan menyediakan Roh Kudus supaya apa? Mengingatkan. Kamu nurut toh, gitu loh. Kamu nurut toh. Tapi kita dablek, kita enggak nurut. Gini, hidup kita jangan salah mengerti, saudara. Jadi yang terjadi itu ya apa? Hidup kita ini jangan salah mengerti. Ini hidup di kronos. Oke. Dan di tengah yang seperti ini, saudara dan saya doa-doa loh. Ya. Yang menentukan bisa yang kedua, yaitu God's natural. Yaitu Tuhan memberikan hukum alam. Ya kan? Kalau kamu itu tanda petik, ya kan, naik motor itu ngebut 100-120 km per jam, ya situ. Meskipun kamu itu hati-hati, tapi berani ngebut seperti itu. Begitu mendadak ada anak lewat, kamu ngerem pun motormu tetap loncat. Orang kan hukum alamnya kayak gitu. Tak bisa kamu itu melanggar hukum alam. Kamu tahu, kamu jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi kebetulan kuliah sama-sama dia dan orang yang bisa diajak ngomong dia. Lalu setiap habis kuliah selalu apa? Pergi ke food court bareng. Lalu ngapain? Kadang-kadang pulang diboncengin motor sama dia. Lama-lama hukum alamnya jadi kulino. Orang Jawa itu mengatakan tresno itu jalaran saking kulina. Ya itu apa? Saya jadi terbiasa. Nah hukum alam yang tadinya itu tahu, enggak boleh. Sekarang itu kemudian toleran. Jadi saudara pikir, bisalah, aku jadi istrinya dia, bisalah. Dia orang yang baik, nanti bisa saling mencintai. Lah itu muncul hukum alam. Ratusan hukum alam yang kita itu harus paham. You enggak mau bekerja, ya enggak punya uang. Udah, hukum alam. You enggak rajin, males, ya kamu itu miskin. Udah, you makannya itu semaunya gue, ya kamu kena kolesterol, kamu stroke, kamu apa, ya itu hukum alam, ya you have to accept it. Hidup ini adalah seperti ini. Dan sekarang penentu yang ketiga dari hidup adalah man's free will. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk milih, untuk ngatur, untuk mendesain, untuk merencana, untuk membuat strategi. Ya, you will do it or not. Mau lakukan apa enggak? You enggak mau lakukan ya salahmu dewek gitu loh. Saya punya seorang teman gitu ya, sekarang sampai usia sudah 61 tahun. Terpaksa di tengah Covid ini ya kan. Dan plus oleh karena apa? Oleh karena ada perubahan zaman, ya kan? Yang namanya disruption dari era, ya kan? Yang waduh dulu di muka saya punya kampus itu ada Nokia, ya kan? Itu beberapa tahun yang lalu sekarang sudah tidak ada. Oleh karena apa? Munculnya yang baru yang sudah tidak laku Nokia. Ya, saya Android apa? Waduh. Semuanya dulu ojek itu ada pangkalan. Sekarang online, semua makan online, pakai ini apa, semuanya telepon-telepon dan semuanya. Semua toko-toko retail yang besar-besar itu tutup KB. Dulu kalau saya ke Amerika paling senang ke Sears, ke JCPenney. Sekarang 90% Sears sudah tutup. Dalam satu kota besar cuma tinggal satu. Tidak bisa bersaing. Yang bisa hidup itu retail-retail itu yang mendekati rumahmu. Yaitu ngapain? Indomaret, Alfamaret yang langsung saudara nyebrang itu pakai piyama masih bisa. Nggak usah pakai. Lah itu hidup seperti ini. Jadi gimana? Itu man's free will. Nah teman saya tidak siap. Dalam kondisi seperti ini, 5 toko sekaligus habis. Karena apa? Nggak laku. Nggak bisa gaji pegawai, nggak bisa bayar sewa toko. Di mall-mall yang besar-besar, nggak bisa. Nah, man's free will termasuk bisa mengikuti perubahan apa enggak? Bisa berinovasi apa enggak? Waduh, 61 tahun mau bersaing dengan anak-anak muda. Bahkan kita tuh melihat yang muda-muda, anak kecil 8 tahun, 9 tahun sekarang itu pakai komputer canggih sekali. Tidak mungkin kita bersaing. Saya punya seorang klien, anak usia itu barangkali masih 9-10 tahun. Sama mamanya digebukin, kenapa? Disangkanya nyolong uang. Kok punya uang di kantongnya lebih dari 300.000. Tapi dia nolong, dia mengatakan aku enggak nyolong. Loh aku kerja, loh gimana kerja anak usia 9 tahun? Nah omong-omong dengan saya, baru tahu
dia itu main game online, dia bisa mencipta akan tokoh-tokoh itu loh. Lalu dijual sama temennya. Bayangin anak 9 tahun, saya bayangin main game online aja enggak bisa, Saudara. Dia bisa mencipta kayak gitu. Mana bisa orang 61 tahun itu compete dengan anak yang seperti ini. Hidup ini bergerak cepat sekali. Men's free will membutuhkan kita mesti kenal kondisi dan kita menentukan, kita mengatur strategi yang terbaik, berinovasi. Waduh, lah ini hidup ini dan di tengah kondisi seperti inilah kalian hidup. Nah, bagaimana? Ya. Jadi masih lagi ditentukan bahwa ternyata di tengah hidup kronos ini itu kuasa dan campur tangan setan itu hadir. Jadi saudara jangan main-main. Ini kuasa yang tidak kelihatan, tapi kuasa yang betul real, yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Yuk, misalnya ada seorang laki-laki, saya sudah punya lebih dari 100 klien gitu ya. Ini suami istri, suaminya selingkuh apa. Waduh, itu setan itu selalu menjadi apa? Menjadi makelar. Selalu bisa membayar setan kok makelar. Iya, suami yang suka lihat akan porno itu yang begitu. Begitu istrinya pergi pikirannya sudah, waduh, lalu pengen apa? Pengen menggoda pembantu. Pembantu masih muda mau digoda. Lalu setan itu begitu ada keinginan, dia kasih akal. Caranya gini, deketinya begitu. Caranya ngomong apa supaya enggak konangan. Nah, dia kasih cara, saudara, mau menghancurkan kamu semua. Di tengah realitas seperti ini, you mau main apa aja, setan ikut campur sekarang. Ini di dalam kronos. Makanya Tuhan menghadirkan providensianya, yaitu penyertaan pemeliharaannya. Eling, ingat, saya itu bukan yang menentukan kalau kamu sakit. Saya bukan menentukan kalau anakmu itu kena narkobaan. Saya bukan menentukan kalau anakmu kemudian menikah sama orang itu. Saya bukan. Ini Tuhan yang mau ngomong. Sehingga doa saudara mesti harus berdasarkan pengertian mengenai realita yang ada dalam Alkitab. Nah, bahkan ada penentunya juga namanya God's decreed will. Itu artinya Tuhan memang menetapkan, tidak bisa diubah. Seperti sekarang setan itu masih terbelenggu. Sekarang ini, nanti sebelum datangnya akan masa 1000 tahun, setan akan dilepaskan. Baru saat itu, wah dia menghancurkan akan anak-anak Tuhan. Tapi sekarang belum. Ya kan? Tuhan itu mengatakan, aku akan datang kembali. Sudah pasti datang kembali. Itu decreed will. Iya. Jadi di tengah semuanya ini ada ketetapan-ketetapan sehingga sejarah ini bukan diobrak-abrik oleh manusia dan kuasa dosa. Dan masih ada lagi God intervention. Yaitu artinya Tuhan di tengah hidup dalam kronos. Kadang-kadang Tuhan tahu, kamu itu melangkahnya sudah kebablasan. Seperti Daud, sudah berzina membunuh lagi. Terpaksa God intervensi. Kalau enggak, habis dia. Imannya habis, dihancur dia. Jadi itu namanya kalau istilah reform adalah ya perseverance of sin. Jadi Tuhan itu memelihara anak-anaknya. Jangan sampai kamu kebablasan. Supaya imanmu itu tetap bisa hidup. Nah, oke. Ini baru providensia yang kedua. Nah, providensia yang ketiga, ini menarik saja. Di dalam hidup ini kita punya pilihan-pilihan. Nah, pilihan itu adalah pilihan mengisi waktu. Sudah perhatikan di sini ya. Nih, setiap waktu, setiap detik, isinya cuma satu. Nggak mungkin 1 detik isinya 2. Tapi aneh, kadang-kadang kita itu memilih momentum prima. Jadi detik yang saya isi, menit yang saya isi, jam yang saya isi, itu saya ingin menggapai kebenaran Allah. Kairos itu. Saya diperkenan Tuhan. Tapi kadang-kadang enggak. Saya memilih evil momentum. Saya memilih yang jahat. Saya memilih berzina. Saya memilih berpikir jahat. Saya memilih itu mencelakakan orang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, aneh. Waktu itu bisa diulang. Bagi orang lain enggak bisa. Bagi anak Tuhan bisa diulang. Dalam bentuk apa? Pertobatan. Jadi waktu udah lewat. Waduh. Lewatnya kapan? Udah 30 tahun yang lalu. Tapi kamu itu bisa bertobat. Seolah-olah kamu boleh lagi membangun akan hidupmu.
Nah, itulah pemeliharaan Tuhan yang harus kita pahami. Itu anugerah yang luar biasa. Kok begitu ya? Saya sampai nekat-nekat, enggak karu-karuan seperti ini. Ya kan? Kadang-kadang itu mencobai Tuhan dan waduh, pada akhirnya masih diberi kesempatan lagi untuk bertobat. Kesempatan lagi bertobat. Nah, itu providensia yang ketiga. Dan providensia yang keempat, itu Tuhan itu menghadirkan akan providensia Tuhan dengan cara yang kadang-kadang itu tidak masuk akal. Kadang-kadang membuat kita itu gimana sih? Tuhan katanya tidak mencobai kita. Kan betul toh? Yakobus mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi baca Alkitab itu kan bukan cuma Yakobus. Membaca Alkitab yang seluruh Alkitab. Lihat dong. Ya kan? Misalnya aja kepada Ayub. Tuhan mengizinkan pencobaan. Iya. Bahkan Tuhan itu mau menerima setan untuk omong-omong sama dia. Waduh, kan tidak masuk akal. Ini terulang loh. Di dalam Lukas pasal 22 loh. Yesus mengatakan apa kepada Petrus? Simon Petrus. Iblis sekarang ini sedang minta. Mau menampi kamu seperti gandum. Mau mencobai kamu. Dan tidak disebutkan langsung. Tuhan mengizinkan. Nanti kalau kamu jatuh, bangun lagi, kuatkan saudaramu. Nah, saudara dalam Matius pasal yang ke-6, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan apa? Kalau tiap hari kamu doa, kamu jangan lupa ya, ngomonglah seperti ini, Bapa di surga. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Loh, jadi saudara-saudara tahu, ini aneh. Dan saudara-saudara itu harus waspada. Tuhan memang bukan single cause, tapi kadang-kadang, ya kan, Tuhan mengizinkan bahkan membawa kita dalam pencobaan. Kita milik Tuhan, kenapa diuji-uji begitu loh? Nah, sehingga kita itu kadang-kadang tidak bisa memahami yang ada dalam pikiran Tuhan. Bahkan makin lama apa yang Tuhan lakukan bagi orang yang makin matang imannya, makin tidak predictable, makin tidak make sense. Sehingga Habakuk itu sampai ngomong, Tuhan masa sih yang mengutus, yang membawa akan orang Kasdim, yang membunuhi umatmu, yang meratakan Yerusalem itu dengan tanah. Masa itu engkau? Tuhan mengatakan, aku yang mengirim bangsa yang jahat itu. Aku. Bayangin. Jadi kadang-kadang orang jadi diem. Ya kan, diem. Aneh sekali. Justru pada masa-masa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya kan. Tuhan itu kadang-kadang meninggalkan kita. Itu dialami baik oleh Mother Teresa, oleh Dietrich Bonhoeffer, oleh anak-anak Tuhan termasuk Tuhan Yesus sendiri. Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi semua hal-hal yang ada dalam Alkitab ini pada saat bicara cara Tuhan memelihara, ternyata begini. Jadi kita itu adalah anak-anak Tuhan yang dinamis di dalam hidup. Sehingga kita itu tidak boleh mikir Tuhan dengan pikiran hitam putih. Langsung aku ngerti, kalau aku tekun itu pasti dikabulkan. Kalau aku minta pasti diberi. Waduh, jangan kayak gitu. Oleh karena ini Alkitab. Alkitab ngomong seperti ini. Sehingga kita perlu waspada. Jadi di tengah realita hidup dalam konteks kronos ini, kita diberi anugerah untuk berdoa sekarang. Lalu doa macam apa? Jadi saudara mulai mengerti doa yang menyesuaikan diri dengan pimpinan Tuhan di dalam providensianya. Jadi doa kita selalu menyesuaikan diri. Waduh, saya sudah kelewatan sendiri Tuhan. Anakku sekarang sudah pacaran sama orang-orang kaya. Bagaimana kita ini? Jadi doa itu harus betul-betul mengembalikan posisi kita itu di dalam posisi yang diperkenan Tuhan. Nah, itu pergumulan kekuatan doa yang luar biasa dihadirkan oleh Tuhan di sana. Jadi, doa adalah salah satu manifestasi dari iman. Nah, ini. Sehingga manifestasi iman, apa ini? Meskipun kita tahu kan, bayi rohani pun juga boleh berdoa. Tuhan juga mendengarkan. Bukankah Tuhan juga mengatakan, bukan? Pada masa kamu kanak-kanak, kamu boleh mikir, kamu boleh berkata mirip anak-anak. Tuhan di dalam Lukas pasal 12 kan juga mengatakan kalimat yang sederhana. Tuhan tidak pernah menuntut kamu lebih daripada kemampuanmu. Jadi
Anak kecil pun, baby rohani bisa doa. Ya kan, bahkan dalam Roma disebutkan, kadang-kadang Roh Kudus menolong kita supaya apa yang tidak keluar dari mulut karena tidak ngerti yang kita katakan itu keluh kesah yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan bantu. Nah, itu ada, tapi doa yang sungguh-sungguh dengan prinsip kebenaran hanya bisa diucapkan oleh orang Kristen yang sudah bergaul dengan Tuhan. Kalau enggak, yang sudah mengenal Tuhan. Kalau enggak bisa. Jadi kita perlu waspada. Lalu gimana kita? Apa itu artinya? Jadi saya akan mundur sedikit, ya kan? Saudara dan saya sebagian besar kita adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara pasti mengklaim, ya kan? Saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus sesuai dengan Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah pada Yesus, kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 juga begitu kan? Nah, kita tahu kita diselamatkan. Oke, kita sudah melayani. Haleluya. Tapi sekarang keselamatan itu apa sih? Bagaimana saya betul-betul ngerti dan mengalami? Nah, itu perlu sekali kita pahami. Jadi untuk itu saya ingin saudara-saudara melihat Efesus pasal 2 ayat 8 ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi tidak titik oleh iman. Hati-hati. Saya ulangi ya. Karena kasih karunia, yaitu anugerah, kelahiran baru, prevenient grace, ya kan? Oleh karena anugerah ini, kamu diselamatkan. Betul enggak? Betul. Itu kata-kata Alkitab kok. Tuhan yang memulai sesuatu, yang memberikan anugerah. Iya. Tapi tidak koma. Tidak titik, tapi koma. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa ini? Nah, saudara hati-hati di sini. Kasih karunia atau keselamatan, kelahiran baru, meskipun sudah diberi, kita tidak ngerti. Tidak pernah kita bisa merasakan. Tidak pernah kita bisa mendeteksi di mana. Oleh karena 5 senses kita ini tidak punya akses untuk menyentuh-nyentuh kasih karunia itu. Tidak ngerti kita. Kita cuma asumsi. Aku percaya dari mulutku mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Aku pasti selamat. Berarti asumsi. Sehingga realita bahwa kamu itu betul sudah selamat, kalau dibandingkan dengan yang lain jadi mumpet kita. Ada orang yang mengaku, Tuhan Allah sudah melayani engkau. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Dalam Matius 7 Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Nyala dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Waduh, jadi bisa kayak gitu. Lalu gimana kamu bisa tahu kamu dan saya betul sudah diselamatkan? Tuhan memberikan anugerah yang kedua, yaitu iman. Nah, inilah. Saudara mesti waspada sekarang. Anugerah yang pertama itu saudara tidak bisa lihat, tidak bisa rasakan. Makanya Tuhan memberi anugerah kedua, yaitu iman. Nah, saudara lihat di sini. Kita pikir dulu ya, iman itu apa sih? Oh, Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang manusia itu harapkan. Oke, semuanya sampai kepada pengharapan yang memang Tuhan itu inginkan kita miliki, yaitu untuk menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi iman bukan cuma itu toh. Iman adalah bukti. Tapi bukti ini tidak dituliskan dalam bentuk proof. Proof itu bukti, tapi evidence. Apa itu? Sesuatu yang kita bisa alami. Related to what? Berkaitan dengan apa? Dengan God yang unseen, yang tidak bisa kita lihat. Aneh ya. Saya lihat Ibrani pasal 1. Iman adalah dasar, tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, makanya sudah lihat ya, bagaimana kita ini bisa membuat ini menjadi bukti daripada anugerah keselamatan yang kita tidak lihat. Saudara, kepada kita, Tuhan itu memberikan banyak spiritual means. Yaitu ada di dalam tubuh darah daging kita yang kita bisa pakai. Untuk apa? Supaya iman itu
memakai spiritual means, yaitu sarana rohani yang ada pada tubuh darah daging kita pada saat kamu lagi kebaktian. Tuhan mengingatkan, fokus mata rohanimu, fokus pikiranmu. Kamu berikan hatimu itu lapar dan haus akan kebenaran. Iya, begitu kamu mau fokus, tubuh darah dagingmu itu kamu serahkan menjadi senjata kebenaran. Kamu tiba-tiba mengalami, kamu betul-betul itu sudah diselamatkan. Kamu bisa mengerti dan sampai bercucuran air mata oleh karena firman Tuhan yang kamu dengar. Karena fokus, kamu dapat sesuatu, kamu dengar sesuatu. Iya. Jadi kamu itu diberikan anugerah iman untuk ngapain? Pakai semuanya ada tubuh darah daging ini supaya menjadi sarana rohani. Pada saat kamu pakai, kamu baru mengalami kalau kamu sudah diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan ya kan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Loh gimana? Gimana aku menjadi seperti anak kecil? Waduh, Daud itu ternyata ngerti. Di dalam Mazmur 131, dia mengatakan, Tuhan, aku ini tidak mau sombong, tapi aku orang sombong. Aku selalu mau berpikir yang tinggi-tinggi. Yang megah-megah, yang wah-wah itu loh. Tapi aku meneduhkan hatiku sekarang. Aku ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disapih, yang duduk di dekat mamahnya, yang berpegangan akan pakaian mamahku. Ada dalam Mazmur 131. Nah, Daud ngerti. Jadi bagaimana itu bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan pada saat dia itu memakai tubuh darah daging ini untuk ngapain? Menjadi seperti anak kecil yang mencintai mamanya, yang tergantung pada mamanya, yang berlindung sama mamanya, yang menikmati akan mamanya, kedekatan sama mamanya. Pada saat seperti itulah dia merasakan dia milik Tuhan. You bisa di dalam kebaktian, ya kan, di dalam doa, nyanyi. Ada yang suaranya merdu, suka nyanyi. Tapi Alkitab kan ngomong, you kalau nyanyi, mintalah nyanyian yang baru dari Roh Kudus. Jadi pada saat kamu menyanyi itu keluar dari hatimu kepada Tuhan, surga itu tergetar. Karena kamu nyanyi itu dari apa? Dari karunia Roh Kudus. Hatimu kamu pakai untuk bernyanyi. Kata-kata itu ada ungkapan imanmu kepada Tuhan. Nah, tubuh darah dagingmu ini menjadi apa? Spiritual means, sarana rohani yang iman itu bisa pakai supaya apa? Realita keselamatan yang sudah diberikan Tuhan, kamu dan saya alami. Nah, inilah. Bisa mengalami enggak? Nah, kalau tidak memakai spiritual means enggak bisa. Yesaya mengatakan Allah itu bersemayam di tempat maha tinggi, tetapi dia juga rela hadir di dalam jiwa orang yang remuk dan patah. The contrite heart, the broken spirit. Nah, pada saat saudara mau menghampiri Tuhan, Mazmur kan mengatakan, didiklah jiwamu sendiri. Katakan kepada jiwamu sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, begitu you mendidik jiwamu sendiri, seluruh tubuh darah daging ini, sekarang kamu bisa pakai. Dipakai oleh iman, untuk ngapain? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara itu sudah mulai ngerti ini ya. Ini ada ratusan sebenarnya sarana rohani yang ada dalam tubuh darah daging. Berkenan kepada Allah. Tubuh ini. Jadi roh anugerah Tuhan memberikan keselamatan dianugerahkan. Tapi memberi anugerah yang kedua, yaitu iman supaya kita bisa mengalami akan realita keselamatan itu. Nah, pada saat kita mengalami, dengan iman yang betul-betul kita sudah mulai mengalami, you dan saya mulai bisa doa sekarang. Oleh karena kalau enggak mengenal dia. Enggak ngerti. Yang sebetulnya you mau minta apa dari Tuhan, enggak ngerti. Jadi mesti kita hidup di dalam keselamatan. Baru nanti kita mulai bergaul dan omong-omong dengan Allah di surga ini. Itulah kekuatan doa kita. Jadi kesimpulan, kekuatan doa
Itu privilege, hak istimewa dari anak Tuhan yang sudah mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Sehingga levelnya harusnya individuatif, reflektif tadi, yang sudah ingin dekat Tuhan, ingin kenal Tuhan. Yang mulai bisa memakai tubuh darah daging ini loh, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Lalu sehingga tugas dan panggilan kita itu hidup dalam level seperti itu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cuma orang Kristen KTP nominal, yang cuma melayani gitu-gitu tok gitu loh. Sehingga saudara harus menginginkan sebagai hamba Tuhan, yaitu menginginkan punya pengalaman baru sama Tuhan. Bahkan setiap hari. Bukankah di dalam ratapan itu Yeremia mengatakan, great is thy faithfulness. New every morning. Ya kan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Selalu menyediakan yang baru setiap pagi. Masa saudara-saudara itu tidak inginkan itu? Jadi inginkan yang baru. Sehingga kita dapat mendemonstrasikan iman yang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan kita sudah punya pengalaman memakai spiritual means kita. Jadi kekuatan doa itu akan dengan sendirinya kita alami. Dan bukan kita minta-minta, ya kan? Tetapi oleh karena kita itu sudah levelnya disebutkan oleh Agustinus ini ya. Sebetulnya levelnya seperti ini. Agustinus mengatakan sebetulnya ada 4 anugerah. Anugerah pertama prevenient grace, yaitu Allah memberikan, yaitu anugerah yang mengawali sehingga kita bisa percaya. Itu anugerah yang tadi disebut grace, yaitu kasih karunia. Tapi kan kita perlu meresponi, yaitu cooperating grace. Sehingga meresponnya dengan apa? Dengan iman tadi. Begitu kita mulai meresponi, kita kemudian akan mendapat anugerah sufficient grace. Anugerah di mana kita mulai tahu keselamatan yang Tuhan beri kepadaku sudah cukup. Sehingga aku tidak lagi tergantung pada uang, kepada kesehatan, kekayaan, bukan itu. Meskipun itu masih kebutuhan, tapi tidak tergantung lagi. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku. Aku percaya Tuhan pasti menyediakan apa yang kubutuhkan. Nah itulah, sehingga pikiranku tidak terjebak terus pada pikiran daripada pikiran manusia pada umumnya. Nah, barulah Tuhan akan memberi anugerah efisien, di mana Roh Kudus leluasa mulai memakai saudara. Saudara mau dipimpin kemana, disuruh apa, nah, saudara akan nurut nanti. Hidup ini kan begitu, gitulah. Jadi inilah dengan sendirinya kalau iman kita hidup, kita akan tahu yang Tuhan kehendaki. Jadi termasuk masalah misalnya dengan COVID-19 ini. Saudara akan tahu, ya kan? Oleh karena peristiwa daripada beberapa pengalaman anak Tuhan, seperti menolong kepada kita waspada. Seperti misalnya orang Yahuda itu dibuang ke Babilonia. Ketika sampai ke sana, itu ada di dalam Mazmur 137. Orang-orang itu nganggur, duduk-duduk cuma di pinggir sungai Babil. Lalu orang-orang Babilonia itu mendekati mereka. Lalu ngapain? Tanya pada mereka, aku dengar kamu di Yerusalem sana suka nyanyi. Aneh ya. Lalu mengatakan, ayo dong nyanyi nyanyian Sion. Ada dalam Mazmur 137. Tapi mereka tidak siap. Gimana aku bisa nyanyi? Yerusalem sudah runtuh, Bet Allah sudah runtuh. Ya kan? Alat musikku sudah aku gantung di atas pohon gandarusa. Ada di dalam Mazmur 137. Nah itu cerita, sebetulnya Yeremia pasal 29 ceritakan. Dari pada saat mereka sudah semua diangkut ke Babil, mereka nunggu-nunggu. Nah hati-hati di sana. Sama seperti kita sedang nunggu-nunggu kapan selesainya COVID-19 ini. Kita mesti waspada. Oleh karena apa? Contoh Yeremia 29, ternyata kemudian muncul nabi-nabi palsu yang ngajarin sesuai dengan apa? Teologi yang sudah selama puluhan tahun itu dipakai dan diterima. Dipakai juga oleh Tuhan dan hambanya. Tapi sekarang enggak bisa. Loh, kok gitu? Iya. Jadi muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan, bukankah Tuhan, kalau kamu itu bertobat, Tuhan akan memulihkan kamu. Nah itu kan, bertobat, Tuhan akan memulihkan kamu. Membawa kamu balik lagi ke Yerusalem. Itu diucapkan oleh nabi-nabi yang ada di
Babilonia. Tapi Tuhan mengutus Yeremia untuk mengatakan, nabi palsu, bayangin. Mengajarkan yang seperti itu disebut nabi palsu loh. Oleh karena Yeremia disuruh Tuhan mengatakan, kamu tidak usah bermimpi kembali ke Yerusalem. Kenapa? Tuhan sudah menetapkan kamu di situ 70 tahun. Sehingga orang yang pergi dari ke Babilonia, semuanya akan mati di Babil. Kecuali yang perginya itu masih anak-anak kecil. Dan nanti anak-anak yang lahir di Babil itu yang kembali ke Yerusalem. Bayangin saudara. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan COVID-19. Tidak tahu. Cuma kan kita tidak lalu pikir, oh Tuhan akan mengatakan seperti Yeremia 29 ini. Kan enggak, cuma contoh. Kalau saudara kenal Tuhan pribadi, Tuhan nanti akan memberikan kepada saudara pengertian. Aneh ya, pengertian. Oleh karena apa? Setiap 100 tahun sekali. Selalu ada pandemik. Itu abad yang ke-14 sebelum reformasi ada pandemik seperti apa? Yang namanya Black Death. Itu Black Death itu kematiannya di seluruh Eropa berapa lama? Berapa banyak? 200 juta manusia. Dan bertahan berapa lama? Hampir 5 tahun. Ini COVID-19 itu baru 7 bulan. Bayangin. Saudara, sebagai anak Tuhan, boleh minta. Tapi pikiran kita jangan selalu semau kita sendiri. Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita tahu how to pray. Nah, tahu bagaimana berdoa. Nah, berdoa hanya lahir dari orang yang sudah mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang ajaib seperti ini. Oke, jadi inilah yang menjadi apa yang saya ceramahkan pada sore hari ini. Sekarang silakan kembali kepada panitia. Hati dengan materi yang begitu luar biasa, dan biarlah itu terus membangun kita untuk kita tetap kuat di dalam doa, untuk kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanah agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanah agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbenam dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi
dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian. Terima kasih Bapak Pendeta Yakub yang sudah memberikan materi pada kesempatan ini. Bagi peserta yang sudah mengisi daftar kehadiran, baik peserta yang ada di ruang Zoom maupun yang di YouTube, maka panitia mengirimkan soft copy materi kekuatan doa. Kita telah menyelesaikan sesi yang pertama dan ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan Bapak Ibu bisa dituliskan via chat, baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di YouTube. Nah, Bapak Pendeta Yakub, ini ada satu pertanyaan dari ruang Zoom ini, dari Bapak Pendeta Firman Wahyu, GKIN Maranatha Malang. Pertanyaan beliau sebagai berikut. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah dijawabnya doa sepenuhnya bergantung dari kebebasan Allah tanpa memperhitungkan faktor yang ada dalam diri manusia seperti halnya legalitas kebutuhan dan sebagainya? Terima kasih Pak, mungkin bisa Bapak Pendeta Yakub langsung menjawab pertanyaan ini. Iya. Jadi tadi saya ada ingatkan bahwa kita hidup itu di dalam waktu kronos, kita hidup di dalam dunia yang berdosa, waktu yang jahat ini. Dan itu Tuhan bukan satu-satunya sebetulnya penyebab di belakang apa yang kita alami. Jadi itu adalah realita yang ada di dalam Alkitab, bahwa Allah yang ajaib, yang sempurna, itu masuk di dalam dunia dengan mengosongkan dirinya. Makanya di dalam Filipi disebutkan Allah itu kenosis, mengosongkan dirinya. Seolah-olah dia itu tidak lagi memakai prinsip-prinsip sempurna di surga seperti itu. Meskipun nanti di dalam kehidupan orang percaya, orang beriman itu akan menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan singkapkan di dalam kerajaan surga itu. Nah, tapi realitanya yang kita alami, Tuhan bukan satu-satunya penyebab di belakangnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 misalnya, itu pada saat Samuel bekerja, itu tua-tua dari Israel itu kemudian kumpul dan mengatakan kepada Samuel, Samuel kamu sudah tua, anak-anakmu tidak ada yang baik. Lalu Samuel mengatakan, lalu apa? Kami mau raja. Kaget Samuel. Sama seperti bangsa-bangsa lain itu. Maka sedih sekali Samuel. Tetapi Tuhan mengatakan Samuel, yang mereka tolak itu bukan kamu. Yang mereka tolak itu aku. Ini kan adalah teokrasi, kerajaan dengan Allah sebagai raja. Dan di bawah Allah itu adalah nabi, yaitu kamu. Tapi Israel tidak mau lagi. Yang mereka tolak itu aku sebetulnya. Tapi Tuhan mengatakan, meskipun demikian, kabulkanlah permintaan mereka. Beri mereka raja. Aneh ya. Jadi kita perlu waspada bahwa kenapa kadang-kadang sama seperti Mazmur 106, Tuhan memberi apa saja yang orang yang jahat Israel itu minta. Tapi didatangkannya kekeringan rohani. Tapi di dalam 1 Samuel, itu oleh karena Tuhan melihat bahwa sebenarnya teokrasi dengan konsep yang seperti dulu ternyata tidak bisa dipakai lagi. Oleh karena mulai Imam Eli sudah justru menghancurkan akan keadaan teokrasi yang Tuhan sudah bangun dulunya.
Nah sekarang Samuel juga begitu. Nah sekarang nggak bisa lagi. Makanya Tuhan mengizinkan permintaan Israel, yang tua-tua Israel yang sebetulnya menolak Tuhan. Aneh sekali. Jadi sejarah terpaksa berganti. Nah, tadi saya ada katakan mengenai kata disruption era. Nah, itu setiap fase era selalu berubah. Dan setelah reformasi, kita kan mempunyai ideal tinggi. Tuhan sudah mengembalikan seluruh umat percaya di seluruh dunia. Karena apa? Karena Martin Luther, Zwingli, Calvin menghadirkan reformasi. Kan begitu. Ternyata hasilnya keliru. Tuhan mengizinkan justru munculnya masa-masa enlightenment, yaitu pencerahan, di mana mulai tahun 1789 itu sudah masuk cara berpikir, termasuk cara yang berpikir melawan semua teologi yang ortodok yang baik. Sehingga ngapain? Seluruh Eropa itu sampai habis gerejanya. Habis. Oleh karena apa? Orang Kristen meninggalkan semuanya. Sekarang yang diterima justru teologi yang tidak alkitabiah. Yang sumbernya dari filsafat. Namanya analytical theology. Dan itulah yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan seperti itu. Kenapa? Melihat bahwa kehidupan umat manusia itu sebetulnya sudah terlalu jauh daripada apa yang Tuhan itu inginkan. Nah, terpaksa dibiarkan sesuatu. Nah, makanya pertanyaan tadi, apakah ada unsur dari manusianya? Oh, ternyata seringkali ada. Dan menjadi sesuatu yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kehendaknya. Ya, seperti itu. Tapi Tuhan tidak memaksa. Oke. Siapa yang lain? Tidak dengar. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya, terima kasih buat jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta Yakub. Ini ada pertanyaan dari YouTube yang mengikuti via YouTube dari saudara. Mungkin musiknya dimatiin aja. Musiknya justru bikin tidak dengar. Ya, ya bisa Pak ya, bisa dengar ya. Ya. Pertanyaan yang kedua dari saudari Ayu dari Giat Layatan, Gereja Almasih Layatan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendengar jawaban dari Tuhan atau suara Tuhan pada saat kita memiliki pergumulan yang ada? Karena seringkali keegoisan manusia lebih besar. Itu pertanyaannya. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Jadi bagaimana bisa mendengar jawaban dari Tuhan? Itu ya intinya. Bagaimana bisa mendengar jawaban dari Tuhan? Kalau mendengar secara audio seperti ini, itu jarang sekali. Itu hanya di Tuhan lakukan, entah very special saya tidak tahu, ya kan, kepada nabi-nabi apa pernah begitu. Tetapi yang terjadi sekarang adalah karena Alkitab itu pada dirinya sudah merupakan kelengkapan dari apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Seharusnya, nah itu, kita itu bisa mengerti dan apa yang Tuhan mau. Jadi mendengarnya itu tidak secara audio begini, ya, tetapi kita mengerti. Suaranya kok jadi terganggu ini? Ya. Nah, ingat ya, ada satu perumpamaan, ya kan? Dengar enggak, Pak? Dengar omongan suara saya, dengar enggak? Mendengar atau tidak? Oh, tidak dengar ya? Waduh. Jadi suaranya hilang ini. Dengar, Pak. Oh, Pak, dengar. Suaranya jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi Tuhan Yesus kan memberikan perumpamaan, itu ya. Di dalam perumpamaan itu diceritakan mengenai Lazarus dan orang kaya.
Lalu kemudian Lazarus masuk surga, ada di pangkuan Abraham, lalu orang kaya itu masuk neraka gitu loh. Padahal ini perumpamaan jangan dibayangin sungguh-sungguh. Ini perumpamaan itu selalu punya message berita cuma satu. Jadi jangan dibayang-bayangkan dari surga kok bisa ngomong sama neraka, enggak bisa sebetulnya. Tapi terjadi percakapan, itu orang kaya itu minta supaya Lazarus itu diutus membawa air. Oleh karena aku kepanasan begitu. Lalu ditolak, dia mengatakan tidak mungkin apa. Lalu kemudian orang kaya itu ngomong kalimat seperti ini. Kalau gitu, utuslah Lazarus supaya bangkit dari kematian. Kasih tahu saudara-saudaraku yang masih hidup itu loh. Kasihan nanti kalau mereka masuk neraka seperti aku. Lalu kemudian Abraham itu menjawabnya kalimat yang sederhana. Kan ada pada mereka kan kitab suci gitu loh. Nah, kalau cuma kitab suci itu enggak bisa, mereka enggak bakal percaya. Jadi di dalam pikirannya mereka bakal percaya kalau melihat ada orang mati itu bangkit gitu loh. Tapi Abraham kemudian mengatakan satu kalimat ini. Jikalau kitab Taurat Musa mereka tidak baca dan tidak mengerti dan tidak percaya, mereka juga tidak bakal percaya kalau ada orang bangkit dari kematian. Aneh ya. Jadi itu secara logika mestinya beda, tapi disatukan. Oleh karena soal mendengar itu bukan masalah seperti apa yang kita expect, kita harapkan. Kita kan ingin mendengarkan dari telinga kita gitu. Tuhan jawabannya ini misalnya. Anak saya itu mau sekolah kedokteran atau ekonomi. Jawabannya gimana Tuhan? Ya kan? Akhirnya jawabannya mendengar, ya kan? Kedokteran, begitu. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai sinyal-sinyal, tetapi kita itu kalau tidak terbiasa, ya kita tidak menangkap. Berarti kita kalau tidak terbiasa bergaul dengan Tuhan, sinyal-sinyal yang Tuhan itu berikan, kita abaikan. Meskipun sudah Tuhan berikan. Jadi sebetulnya Tuhan itu juga tidak membiarkan kita itu tanpa kehadiran pertolongannya. Sebetulnya tidak pernah. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 kan diingatkan. Kamu hanya boleh melihat segala sesuatu yang ada di kanan kirimu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi kamu nanti akan lihat, gitu ya, ternyata Tuhan memakai macam-macam ini. Supaya menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Lalu kita nanti membuat decision making. Gitu. Oke. Ya, itu tadi jawaban. Saya rasa Saudara Hayu bisa memahami yang tadi dikutip oleh hambanya di Roma 8:28 bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tentunya kita juga harus bergaul akrab dengan Tuhan, semakin hari mendekatkan hidup kepada Tuhan, maka sinyal-sinyal tentang jawaban doa kita bisa kita pahami dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat dari Ibu Endang Andariani dari YouTube juga. Begini Pak pertanyaannya. Mengingat doa mempunyai kekuatan yang luar biasa, bagaimana cara untuk membangkitkan gairah doa kepada jemaat untuk suka mengikuti jam-jam doa dalam gereja? Ya, terima kasih Pak. Iya. Jadi kalau itu kan berbicara mengenai soal sistem sebetulnya. Jadi sistem di dalam kehidupan gereja, masing-masing gereja itu beda-beda. Gitu. Jadi kalau di dalam sesuai dengan apa yang ditanyakan, rupanya ada kerinduan oleh karena apa? Hamba Tuhan atau penginjil atau pemimpin dari jemaat tersebut sebetulnya aware, sangat sadar. Perlu sekali jemaat itu mempunyai suatu kebiasaan yang baik, yaitu menjadi jemaat yang suka berdoa. Tapi realitanya kebaktian doa, misalnya anggota jemaat 200 yang hadir cuma 5 orang. Lah begitu. Lalu bagaimana menggairahkan? Nah ini menjadi masalah the whole system, itu sebetulnya perlu sekali dibenahi. Nah contoh yang pertama adalah dari hamba Tuhan sendiri.
Jika hamba Tuhan, tanda petik itu mendemonstrasikan kehidupan yang memang dekat dengan Tuhan, itu akan nular. Akan membuat orang lain itu kemudian ingin juga punya pengalaman yang sama. Jadi bukan hanya memakai approach. Meskipun approach itu juga kita tidak abaikan, tapi approach itu tidak menjamin. Jadi approach itu pendekatan-pendekatan yang kita bisa pakai membuat orang itu kepingin untuk ikut persekutuan doa. Tapi itu nanti akan seperti gelombang laut, naik nanti turun lagi. Jadi tergantung dari sistem, di mana kalau kita itu sudah biasakan, sama seperti maaf ya, ada agama tertentu di Indonesia ini sebetulnya membuat sistem cukup baik. Yaitu apa? Agama X tersebut itu mengajarkan orang itu langsung berbuat baik. Yaitu ngapain? Ya kumpulin akan botol plastik atau apa untuk daur ulang lalu disumbangkan kepada orang miskin. Selalu ada begitu. Nah, itu menyebabkan sistem terbentuk, yaitu hidup jadi orang agama tersebut adalah selalu pikirannya bagaimana berbuat baik untuk bantu orang miskin, bantu orang susah, begitu loh. Jadi kalau sistem sudah terbentuk, semuanya ngikut. Tapi kalau sistemnya tidak bisa. Jadi perlu sekali gereja aware bahwa ini itu merupakan sesuatu seperti tembok yang tebal. Kita itu kalau tidak merombak sistem, ya memang tidak akan ada perubahan apa-apa. Meskipun kita sudah barangkali, ya kan, saya kenal gereja-gereja tertentu itu sampai kirim hamba Tuhannya, majelisnya ke Korea. Untuk apa? Selama seminggu belajar. Orang Korea itu, saya kalau lihat di Korea itu, jam 5 pagi itu kumpul di gereja. Saya melihat itu, waduh, satu gereja yang besar sekali saat itu, mungkin yang datang mungkin 2.000. 2.000 orang mau kerja, doa dulu. Pakai jas begitu, pakai jas. Itu sambil manggut, luar biasa sekali. Karena the whole system memang sudah seperti itu. Tapi mau ditularkan ke Indonesia, tidak berhasil, saudara. Karena itu sistem sudah terjadi dan tidak selalu sama loh. Lalu bahwa mereka lebih beriman dari kita juga saya tidak berani ngomong begitu. Tapi sistem sudah terbentuk dan sistem itu baik. Gitu. Jadi kalaupun sudah kita mengimport akan sistem yang baik, belum tentu masuk di dalam gereja kita, sistem itu matching, bisa works, bisa berhasil, belum tentu. Jadi mulai kalau saya anjurkan ya dari hamba Tuhan dan majelis dulu. Kalau kita itu adalah orang yang paling tidak memberi contoh betapa hal rohani, jadi bukan cuma doa, hal rohani itu sangat berharga. Yaitu saya bangga menjadi anak Tuhan. Nah sehingga kalau itu tuh kamu itu bawa kemana-mana, orang lain itu sebenarnya kepingin begitu akhirnya. Tapi kalau kita sendiri itu munculnya tidak menjadi model yang begitu ya, kita ngomong sampai selesai ya orang cuma manggut-manggut aja gitu, tidak berubah. Oke. Ya, terima kasih Pak, luar biasa. Inti daripada jawaban daripada Bapak hari ini adalah keteladanan bagaimana seorang pemimpin yang memulai menggairahkan. Memang doa 3 huruf tetapi kadangkala sangat sulit untuk orang setia melakukannya. Nah ini masih ada pertanyaan Pak. Dari saudara atau Bapak Yohanes Patiasina. Seperti ini Pak pertanyaannya. Menurut Bapak, di mana letak kekuatan dari doa itu sendiri? Di mana orang percaya dapat menggunakannya dan kapan orang percaya dapat menggunakannya dan kapan tidak boleh menggunakannya? Nah itu Pak pertanyaannya. Ya maaf ya, kalau itu masih salah mengerti mengenai apa yang diceramahkan. Oleh karena kekuatan doa yang kita harapkan itu bukan menjadi manusia spesial yang mempunyai kesaktian tertentu, ya kan? Kalau kita yang doa, Tuhan itu nurut gitu. Kita tidak menginginkan begitu. Oleh karena kalau lahir dari keinginan itu sudah ditumpangi kuasa kegelapan. Sudah pasti begitu. Oleh karena apa? Tuhan itu tidak begitu. Nah, nanti kalau lihat ya, pada saat Paulus itu masih melayani, dia luar biasa sekali menyembuhkan orang kemana-mana, bahkan sapu tangannya pun dipinjam. Begitu anugerah firman Tuhan mulai hadir, maka kemampuan Paulus itu yang
quote unquote sakti tadi hilang, saudara. Jadi lihat aja dalam 1 Korintus itu. Begitu anugerah yang besar itu, lebih besar, lebih perlu itu hadir, anugerah yang tadi itu tidak perlu lagi. Aneh. Oleh karena Tuhan memberikan contoh, justru kan hal-hal yang dikagumi manusia, Lukas pasal 16, dibenci Allah. Jadi kalau ada orang yang sampai disebutkan sebagai, wah itu pendoa yang hebat, langsung kita mesti tahu, Tuhan pasti tidak suka orang itu. Hati-hati. Oleh karena tidak ada dalam Alkitab yang Tuhan itu menginginkan ada orang sakti yang punya akses tertentu sampai Allah itu nurut-nurut gitu, tidak ada. Jadi pertanyaan kapan kekuatan doa itu pertanyaan yang keliru. Oleh karena kita tidak membutuhkan kekuatan doa seperti itu. Yang kita butuhkan adalah Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita pada saat berdoa, sebetulnya kita mengatakan, mengekspresikan hal-hal yang diperkenan Tuhan. Yaitu, ya diperkenan Tuhan perlu belajar kenal Tuhan, dan tidak ada yang lain. Dan kita tidak usah takut. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, makin diperkenan Tuhan, sebetulnya kita mengalami akan kehidupan yang terus-menerus diperbarui dari waktu ke waktu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Memang seperti yang sudah dibahas dalam materi tadi, doa harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan supaya doa bisa kita rasakan kekuatannya. Ini masih ada 2 pertanyaan Pak, saya masih mohon izin waktunya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Pendeta Mahardika dari GKJW. Begini Pak pertanyaannya, bagaimana merespon ketika ada orang yang berbeda iman meminta dukungan doa kita dan meminta sesuatu yang kekal seperti penjelasan Bapak? Itu Pak pertanyaannya. Sebetulnya kalau sampai ada orang berbeda iman, itu meminta kita mendoakan misalnya, itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan luar biasa loh. Jadi harus kita melihat bahwa ternyata begitu, ya kan? Sama seperti halnya dengan Sida-Sida dari Ethiopia, ya kemudian minta pada Filipus, saya tidak ngerti nih baca Alkitab ini, kitab Yesaya ini, tolong bantu saya. Waduh, itu suatu opportunity, kesempatan yang adalah privilege yang Tuhan berikan, supaya kita itu boleh menghadirkan apa yang Tuhan itu kehendaki pada orang tersebut. Gitu. Jadi berarti boleh kita berdoa, apalagi kita kalau sampai dia itu membuka dirinya barangkali untuk tanda petik untuk mengenal kepada Tuhan Yesus secara pribadi, saya akan ngomong kepada dia, apakah mau kamu berkenalan dengan Tuhan yang saya kenal dan saya sembah? Apakah tidak keberatan jikalau saya minta kamu itu dari mulutmu sendiri mengatakan, Tuhan Yesus, jikalau engkau betul adalah anak Allah yang hidup, masuklah di dalam hatiku. Tolonglah aku yang lemah ini. Nah, kalimat itu apa terlalu sulit untuk you ucapkan? Oleh karena saya katakan, you tidak akan ada ruginya. Hanya mengatakan itu. Nah, itu saya percaya sekali itu adalah hak istimewa yang Tuhan izinkan kalau kita sampai menghadapi orang yang belum percaya yang minta. Gitu. Oke. Jadi doa tidak terbatas untuk semua orang dan kita bisa menggunakan doa juga sebagai sarana untuk mengenalkan pribadi Yesus kepada seseorang yang sekiranya ingin didoakan. Nah ini Pak pertanyaan yang terakhir dari Sringatin. Demikian pertanyaannya, dalam Kronos setan pun turut campur tangan dalam hidup kita, bahkan ada kalanya Allah juga mengizinkan setan mencobai kita, sehingga kita merasa tak mampu menghadapinya. Bagaimana kita harus berdoa jika mengalami hal yang seperti ini? Ya sebetulnya kalimat itu, pertanyaan itu baik ya. Oleh karena ini real, gitu kadang-kadang Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan tidak pernah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tidak pernah memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita.
Jadi jangan takut. Jadi kalau sampai Tuhan mengizinkan, oleh karena Tuhan tahu bahwa kita sebetulnya mampu untuk menghadapinya. Makanya jangan takut dan jangan selalu tergantung kepada orang lain. Misalnya di dalam rumah ini kok ada setannya, rumah saya misalnya. Lalu ngundang orang. Oleh karena apa? Oleh karena engkau adalah anak Tuhan, meskipun kamu belum pernah ngusir setan, tetapi kalau kebetulan anak Tuhan, roh yang ada padamu, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari roh apapun juga. 1 Yohanes pasal 4 kan mengatakan begitu. Jadi belajar untuk ngapain? Belajar untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi menghadapi akan kuasa kegelapan, kita minta Tuhan beri kepada saya keberanian dan untuk dipakai untuk mengusir setan itu. Sehingga jangan sampai kita justru menolak akan hak istimewa yang Tuhan beri. Yaitu. Oke. Sangat luar biasa pada sore hari ini. Sebenarnya masih ada kerinduan dan ada beberapa pertanyaan, tetapi karena memang sore hari ini kita dibatasi dengan waktu dan kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini, dan kami atas nama Pelita Ministry Malang dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih banyak pada hambanya Bapak Pendeta Yakub B. Susabde PhD yang telah memberikan pembinaan iman buat kami dalam Servant of God Gathering 2020. Terima kasih pada seluruh peserta, baik di Zoom maupun di YouTube. Tuhan Yesus memberkati.